Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia Liver Update 14 yang telah melibatkan saya dalam acara yang cukup bergensi ini. Kedua kali kepada sponsorship, terima kasih banyak telah memberikan kepercayaan kepada saya. Jadi topik yang diberikan kepada saya sebenarnya topik lama ya. Jadi peran somatostatin pada perdarahan varises dan nanti bagaimana somatostatin ini ketika dibandingkan dengan vasoaktif yang lain. Seperti kita ketahui sekarang di pelayanan kita ada satu lagi obat vasoaktif yaitu golongan teripresin. Ini adalah disclaimer saya tidak punya interest apa-apa untuk mempromosikan produk-produk kecuali pada presentasi ini. Kita ketahui bahwa 2/3 pasien sirosis biasanya jatuh dalam komplikasi varial bleeding dan varial bleeding ini mempunyai mortalitas yang cukup tinggi meskipun dalam dekade terakhir ini sudah mulai menurun karena perbaikan dari pelayanan. Dan portal hipertensi ini masih menjadi major driver di dalam komplikasi-komplikasi yang muncul pada pasien sirosis, termasuk juga varial bleeding. Meski kita sudah lama menggunakan obat somatostatin, tetapi efek seluler dan biokimianya sebagian besar tidak kita ketahui. Dan dalam hal terapi, meskipun endoskopi terapi itu merupakan suatu mainstay dalam tata laksana perdarahan varises, tetapi adekuat manajemen farmakologi memberikan peran penting pada penanganan first episode dari perdarahan varises ini, dan hal ini akan memperbaiki prognosis dari pasien. Ini bisa kita yakini bahwa sebagian besar pelayanan di Indonesia sedikit sekali yang mempunyai fasilitas endoskopi treatment, sehingga saya meyakini bahwa pasien-pasien varial bleeding ini kebanyakan hanya diberikan obat-obat farmakoterapi. Nah, sekarang kita sudah punya 3 vasoaktif, bagaimana nanti somatostatin ini kalau dibandingkan dengan 2 vasoaktif yang lain. Ini adalah patofisiologi dari portal hipertensi. Kemarin pada saat workshop sudah disampaikan oleh Dr. Rinaldi dengan baik, cuman yang ingin saya tekankan bahwa di dalam patofisiologi ini ada defektif ya respon terhadap vasodilator dan defektif respon terhadap vasokonstriktor. Jadi anehnya bahwa defektif terhadap vasodilator itu terjadi di intrahepatik, sementara pada sirkulasi splangit terjadi defektif terhadap vasokonstriktor, sehingga hal ini menyebabkan vasodilatasi arterial vasosplanchnic. Nah, ini juga hampir sama, ini adalah fisiopatologi dari splanchnic vasodilatasi pada kondisi portal hipertensi. Mekanisme cukup multifaktorial, tetapi dari bagian ini kita lihat bahwa ada 2 hal penting di dalam terjadinya vasodilatasi splanchnic, yaitu adalah peningkatan vasodilator, terutama nitrik oxide dan glukagon, dan kemudian yang paling penting lagi adalah adanya vascular hyporesponsiveness terhadap vasokonstriktor endogen, dan ini diakibatkan oleh karena kegagalan dari signaling pathway kontraktil pada smooth muscle care. Nah, dari beberapa penelitian diketahui bahwa defek atau kelainan signaling pathway ini terletak pada level subreseptor, sehingga dengan demikian maka lingkaran setan ini akan bertambah lama, bertambah menimbulkan komplikasi termasuk akut varial bleeding. Ini juga kemarin sudah disampaikan di dalam workshop, cuma yang ingin saya tekankan bahwa kita sudah hafal sekali tentang hepatic venous pressure gradient yang merupakan pengurangan dari weight hepatic venous pressure terhadap free hepatic venous pressure. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa tekanan intravarises itu hampir sama dengan weight hepatic venous pressure, dan tekanan di dalam dinding vari itu sebanding dengan tekanan pada weight hepatic venous pressure. Oleh karena itu bahwa yang bertanggung jawab terhadap rupturnya varises bagus adalah weight hepatic venous pressure. Nah, bagaimana dengan hepatic venous pressure gradient? Nah,
Karena ini suatu gradien, selisih dari, dua tekanan, jadi semakin, besar selisihnya, semakin jauh jaraknya, maka akan menentukan, pembentukan varises-varises, di tubuh pasien dan akan menentukan aliran, yang ada di dalam varises tersebut. Nah, sehingga, ini adalah bagaimana peran portal hipertensi pada variceal bleeding. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tekanan intervaris itu hampir sama dengan lactic pressure gradient, sehingga tekanan inilah yang bisa menyebabkan potensi untuk terjadinya ruptur. Kita kenal adanya hukum Laplace, di mana ketika radius semakin tinggi dan ketebalan dari dinding varik semakin tipis, maka ini juga potensi untuk terjadinya ruptur varises esophagus. Sehingga dalam tata laksana adalah bagaimana kita berusaha untuk memberikan obat-obat vasoaktif terhadap portal terhadap sirkulasi di splanchnik. Nah, kita lihat ini adalah algoritma yang saya sitir dari ISO tahun 2018. Kita lihat di sini peran vasoaktif demikian pentingnya, dia diberikan sebagai immediate start, ya, obat yang diberikan pertama kali ketika kita menduga pasien kita terjadi perdarahan varises. Bahkan vasoaktif pun akan tetap dilanjutkan 3-5 hari meskipun pasien-pasien itu sudah dilakukan endoskopi treatment. Jadi betapa pentingnya vasoaktif dalam tata laksana akut variceal bleeding. Ada dua golongan penting di dalam vasoaktif agent ini. Yang pertama adalah vasopressin beserta sintetik analognya yaitu terlipressin, dan kemudian somatostatin dengan analognya octreotide. Nah, vasopressin kita tahu bahwa ini suatu systemic vasopressor yang cukup poten sehingga tidak diragukan lagi akan menyebabkan splanchnik efek, yaitu vasokonstriksi pada pembuluh darah splanchnik. Tetapi somatostatin ini suatu oligopeptida di mana dia menghambat sekresi dari beberapa hormon gastrointestinal. Tetapi dia mempunyai efek splanchnik vasokonstriktif yang poten juga. Nah, ini adalah mekanisme dan dosis rekomendasi vasoaktif yang kita berikan pada saat penata laksanaan pasien dengan variceal bleeding. Somatostatin, octreotide, terlipressin. Mekanisme somatostatin dan octreotide hampir sama, dia menghambat pelepasan dari peptida vasodilator, terutama glukagon. Nah, sementara terlipressin mempunyai efek yang jelas yaitu splanchnik vasokonstriksi. Dosis yang diberikan seperti yang bisa kita lihat, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan dosis 250 mikrogram. Jadi kita tahu bahwa satu ampul somatostatin itu berisi 3 mg. Sehingga untuk mendapatkan dosis 250 mg, kita harus larutkan menjadi suatu volume yang bisa dibagi 12. Ambil contoh di dalam slide ini, kita larutkan jadi 60 cc, sehingga 60 cc dibagi 12 ketemu 5 cc. Nah, ini berarti bahwa 5 cc ini mencerminkan 250 mikrogram yang dibutuhkan pada pasien kita tadi. Nah, ternyata somatostatin tidak hanya menghambat pelepasan glukagon. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kelainan hiporesponsif terhadap vasokonstriksi itu terletak di level subreseptor. Jadi ketika somatostatin terikat pada 5 reseptornya, dia menuju pada adenilsiklase. Kita tahu bahwa adenilsiklase ini akan berperan dalam kontraksi dan relaksasi. Ketika adenilsiklase aktivitasnya meningkat, akan merubah ATP menjadi siklik AMP dan melalui protein kinase A, maka akan mengurangi kalsium intrasel sehingga terjadi relaksasi. Ini adalah hasil penelitian lama, ya, di mana somatostatin ketika terikat dengan reseptornya akan menghasilkan beberapa perubahan-perubahan aktivitas protein-protein dan senyawa. Ambil contoh, adenilsiklase aktivitasnya menurun di hampir semua reseptor. Nah, kita tahu adenilsiklase tadi merubah ATP menjadi siklik AMP, kemudian dia akan menghambat
myelin fosfatase, sehingga keseimbangan ini bergeser menuju ke arah kontraksi. Kemudian kita ambil contoh tentang kalsium channel, di mana ketika somatostatin berikatan dengan reseptor 1 dan reseptor 2, maka kalsium channelnya akan menurun. Artinya bahwa influx kalsium juga menurun, sehingga ketika terjadi pengurangan kalsium maka akan terjadi pergeseran ke arah kontraksi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa somatostatin itu dapat memperbaiki hiporesponsifness terhadap vasokonstriksi pada kondisi portal hipertensi. Jadi kembali kepada bagian yang tadi sudah saya sampaikan, di mana letak somatostatin, dia terletak ada di sini. Dia bekerja memperbaiki respon terhadap vasokonstriktor, dia juga menghambat vasodilatator, terutama adalah glukagon, dan dengan demikian maka efek yang diharapkan adalah vasokonstriksi dari splanchnik dan akan menghentikan perdarahan. Nah, bagaimana perbandingan somatostatin dengan dua vasoaktif yang lain? Memang agak sulit untuk mencari referensi-referensi. Ada sedikit yang bisa kami sampaikan. Jadi ini referensi lama, dirilis tahun 2001, suatu randomized clinical control yang melibatkan 33 pasien dengan portal hipertensi. Uniknya dalam penelitian ini menggunakan pasien sirosis dan pasien kronik hepatitis. Jadi ada 14 pasien yang diberikan somatostatin, ada 19 pasien diberikan octreotide. Parameter yang diukur adalah hepatic venous pressure pada menit kedua, menit kelima, menit 10, dan menit ke-15. Ini adalah hasilnya. Kita lihat bahwa pada kelompok pasien kronik hepatitis tidak ada perbedaan yang berarti dari weight hepatic venous pressure. Ya. Tetapi pada pasien dengan sirosis kita lihat bahwa somatostatin dapat menekan weight hepatic venous pressure pada menit ke-5 dan menghasilkan angka yang signifikan, dan signifikansi ini dipertahankan sampai ke menit 15. Sehingga penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa somatostatin lebih efektif daripada octreotide. Ini penelitian berikutnya tahun 2007. Background dari penelitian ini adalah bahwa tindakan endoskopi terapi itu dapat meningkatkan hepatic venous pressure gradient, sehingga peningkatan ini ditakutkan akan menjadi precipitating factor terjadinya perdarahan lebih lanjut. Jadi ini suatu randomized double blind clinical trial yang melibatkan 33 pasien sirosis, 17 pasien diberikan somatostatin, dan 16 diberikan octreotide. Parameter yang diukur adalah hepatic venous pressure gradient. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat bahwa pada kelompok somatostatin, hepatic venous pressure gradient bahkan menurun, ya. Tetapi di kelompok octreotide kelihatan bahwa ada peningkatan dari 18,2 menjadi 20,8, dan ini cukup signifikan. Nah, penelitian ini juga melihat survival pada 6 minggu pada pasien-pasien yang tanpa kegagalan terapi. Ya. Jadi kita lihat bahwa survival pada kelompok somatostatin memberikan angka yang lebih baik dan signifikan dibanding kelompok octreotide. Sehingga dalam penelitian ini diambil kesimpulan bahwa somatostatin cukup efektif mencegah peningkatan hepatic venous pressure gradient, dan ini tidak terjadi pada octreotide. Sahabat sekalian, berikutnya ini adalah suatu penelitian yang lebih lebih baru lagi, ya. Jadi ini suatu penelitian prospektif multicenter randomized, ya, yang bertujuan untuk melihat efikasi dari teriflunomid, somatostatin, dan octreotide ketika diberikan sebelum dilakukan tindakan endoskopi terapi. Penelitian ini melibatkan 11 center kesehatan di Korea. Nah, ini adalah metodenya, kemudian flowchart-nya, dan tujuan dari penelitian ini, tujuan primernya adalah mengontrol bleeding, mencegah tindakan rescue terapi,
mencegah rebleeding, dan melihat survival selama 5 hari pengobatan. Dan secondary targetnya adalah menentukan insiden dari active bleeding pada saat dilakukan endoskopi awal, kemudian melihat control bleeding tanpa rescue terapi, mencegah rebleeding, melihat survival maupun melihat safety profile-nya. Ini adalah hasil penelitiannya. Mohon maaf agak kecil. Di sini ditampilkan control of intake bleeding, ditampilkan juga waktu vasoaktif itu mengontrol bleeding, kemudian mortality, penyebab mortalitasnya, survival 5 harinya. Kita lihat bahwa ketiga kelompok ini tidak jauh berbeda. Dan sebelah kanan ini kita lihat efek samping. Kita lihat bahwa efek samping paling banyak terdapat pada kelompok terlipresin, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa efek hemostatik dan safety dari ketiga obat ini tidak jauh berbeda sebagai ajuvan terapi sebelum tindakan endoskopi. Nah, penelitian berikutnya dirilis tahun 2018, ini sebenarnya suatu systemic review dan meta-analisis untuk melihat peran terlipresin di dalam perannya untuk terapi akut variceal bleeding. Jadi dari 1183 jurnal diekstrak menjadi 30 jurnal, dan kita lihat bagaimana perbandingan somatostatin dengan terlipresin. Ternyata tidak ada jauh berbeda pada saat inisial observasi, pada saat 24 jam observasi, rebleeding, mortality maupun kebutuhan untuk transfusi. Tetapi disimpulkan bahwa terlipresin mempunyai risiko cukup tinggi untuk terjadinya komplikasi dibandingkan dengan somatostatin. Nah, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa bisa saja terlipresin diberikan untuk tata laksana akut variceal bleeding, tetapi oleh karena evidensinya cukup rendah sehingga diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa mekanisme terlipresin dan somatostatin maupun oksidasi itu berbeda, sehingga harapannya di penelitian-penelitian kedepannya itu bisa saja dikombinasikan antara somatostatin dan terlipresin. Ini penelitian terakhir yang dirilis tahun 2021, suatu sistem review dan meta-analisis juga. Background dan tujuannya sama, jadi membandingkan dua kelompok, ya, terlipresin dan vasopressin, dan octreotide dan somatostatin, di mana kita tahu bahwa dua obat ini benefit dan harmnya balance, tidak jelas. Ya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengakses efikasi dan safety dari dua kelompok obat tersebut. Ini adalah flowchart-nya. Kita lihat bahwa di sini melibatkan 21 RCT yang terdiri dari 2.431 pasien, dan termasuk di dalamnya ada 12 tadi dari Asia dan 9 tadi dari Eropa. Saya kira ini cukup representatif mewakili Asia dan Eropa. Dan ini adalah forest plot-nya. Jadi kita lihat bahwa mortality baik pasien yang menggunakan yang diobati dengan endoskopi terapi maupun yang tanpa endoskopi terapi itu kelihatan sama, tidak jauh berbeda. Tetapi efek sampingnya kita lihat bahwa yang kelompok terlipresin lebih banyak, dan probability control bleeding, rebleeding sama antara kelompok terlipresin dan somatostatin, dan tidak ada perbedaan yang signifikan dari jumlah transfusi yang diperlukan. Ini adalah efek samping dari penelitian tersebut yang tercatat. Jadi kita lihat ya, efek samping yang muncul adalah abdominal pain, chest pain, diarea, hiponatremia. Jadi ini adalah efek samping yang kelihatan lebih banyak terjadi pada kelompok terlipresin, vasopressin dengan signifikasi yang signifikan, dan sementara yang kita bisa lihat di sini adalah tentang hiperglisemia. Hal yang kita takutkan. Waktu tinggal 5 menit. Oke, matur suwun Dr. Bayu. Jadi hiperglisemia kita lihat ini adalah hal yang cukup kita takutkan pada saat pemberian somatostatin. Ternyata ya memang lebih tinggi dibanding
dengan pemberian terlipresin, tetapi tidak memberikan p-value yang signifikan. Sehingga kesimpulan dari scientific review tadi bahwa octreotide dan somatostatin masih lebih disukai dibanding vasoaktif yang lain. Dalam arti ini adalah terlipresin dan vasopressin. Tetapi terlipresin dan vasopressin bisa saja menjadi option kedua, tetapi perlu monitoring yang cukup ketat karena efek sampingnya yang cukup banyak. Dan pemilihan obat, apakah terlipresin, apa somatostatin, tetap diberikan keleluasaan pada dokternya tergantung dari apa yang ada, dan jangan lupa mempertimbangkan cost-nya. Ya. Kemudian penelitian ini juga mengusulkan untuk membuat RCT lanjutan dengan desain yang lebih baik, di mana di situ juga bila perlu melihat efek continuous infus dari terlipresin. Seperti kita ketahui bahwa terlipresin biasanya diberikan dalam dosis berbagi. Jadi bisa saja penelitian berikutnya diberikan secara infus yang terus-menerus, apakah itu mengurangi efek samping atau tidak. Sahabat sekalian, senior dan guru besar yang masih bergabung dalam acara ini adalah take home message kami. Saya menyimpulkan ada 5, jadi terapi spesifik untuk akut partial bleeding kita kenal ada 3 vasoaktif ya, somatostatin, octreotide, dan terlipresin. Meskipun efek hemostatik dan safety-nya tidak jauh berbeda, tetapi dari penelitian tadi kita lihat bahwa somatostatin masih lebih efektif dibanding octreotide. Dan untuk pemberian terlipresin masih bisa saja, tetapi harus dimonitor secara ketat karena efek sampingnya lebih banyak dibanding somatostatin maupun octreotide. Dan yang paling penting dari presentasi ini adalah kita tahu bahwa somatostatin ternyata bisa meningkatkan atau memperbaiki hyporesponsiveness terhadap vasokonstriktor dan menghambat pelepasan glukagon. Dan ini adalah merupakan mekanisme dari somatostatin sehingga bisa mengurangi tekanan vena porta sebagai risk faktor utama dalam akut partial bleeding. Dan yang terakhir adalah somatostatin merupakan obat yang aman untuk tata laksana akut partial bleeding. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Dr. Butut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.